Kontroversi Sultanah Nurdiana Petra dari Kelantan dan Oksana Fofodina. Sultan Muhammad V dari Kelantan dipilih oleh konferensi penguasa untuk menjadi yang di-Pertuan Agung Malaysia ke-15 pada 24 April 2017. Untuk kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya, Muhammad V adalah Sultan pertama yang turun tahta pada 6 Januari 2019. Sementara masa jabatannya harus berakhir pada 12 Desember 2021. Rumor beredar jika hal ini dilakukan Muhammad V akibat tentangan kuat pihak kesultanan terhadap pernikahannya dengan Ratu Kecantikan Rusia, Oksana Fofodina. Sultan sebenarnya sudah memiliki 2 pernikahan sebelumnya, namun belum dikaruniai keturunan. Istri pertamanya adalah seorang wanita bangsawan Patani keturunan Thailand Malaysia, Tengku Zubaidah binti Noruddin, yang dinikahi Muhammad V selama 4 tahun saja. Sementara istri keduanya Sultanah Nurdiana Petra Abdullah, yang bernama asli Jana Jakubkova, merupakan gadis yang lahir di Republik Ceko. 18 Februari 2020 pasca perceraiannya dengan Sultan Muhammad V, Oksana melakukan wawancara TV Rusia yang eksplosif. Oksana menunjukkan screenshot pesan ancaman yang menyatakan jika ia akan dimasukkan ke dalam kandang singa lapar bernama Simba, menjadi ratu toilet karena Kesultanan Kelantan kekurangan tenaga kebersihan, serta dituduh sebagai monster manipulator karena telah merebut suami orang lain. Menurut Daily Mail, Oksana mengklaim jika pengirim pesan beracun ini adalah Nurdiana Petra. Oksana bahkan meminta perlindungan pada politikus Rusia, Ksenia Sobchak, untuk keselamatannya dan putranya. Apakah benar Nurdiana Petra adalah pengirim pesan ancaman tersebut? Bagaimana jika pihak Oksana yang tidak terima dengan perceraiannya justru mencemarkan nama baik Sultanah Kelantan? Kasus ini terus berlanjut, dan berikut kami telah merangkum kontroversi terlengkap Oksana Fofodina serta Sultanah Nurdiana Petra. Terlahir dengan nama Jana Jakubkova di Ceko pada 25 Februari 1988, media resmi Kesultanan tidak menampilkan informasi pribadi lain, seperti siapa nama orang tuanya, bagaimana ia dibesarkan, apa profesinya, serta bagaimana Jana Jakubkova bertemu Muhammad V. Yang jelas, Jana Jakubkova telah menikah dengan Sultan Muhammad V pada 30 Oktober 2010. Kemudian mengganti namanya menjadi Nurdiana Petra Abdullah. Akhiran Abdullah pada namanya mungkin menunjukkan jika Nurdiana adalah seorang mu'alaf. Meski begitu, Nurdiana Petra tidak pernah disorot media dan tidak pernah muncul di publik pada masa itu. Di penghujung tahun 2018, Muhammad V mengaku sakit dan mengambil cuti sakit selama 3 bulan. Ketika orang-orang berdoa untuk kesembuhannya, tersiar kabar jika Sultan telah menikah di Rusia pada 7 Juni 2018. Selain itu, selisih usia keduanya adalah 23 tahun, dengan Muhammad V 49 tahun, sementara Oksana 26 tahun. Oksana telah masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Rihana Oksana Petra, nama keluarga Muhammad V. Menurut rumor, pernikahan mereka terjadi tanpa sepengetahuan istri kedua Sultan, yakni Nurdiana Petra. 21 Mei 2019, Oksana melahirkan seorang putra di Rusia, kemudian memposting di sosial media jika putranya Ismail Leon adalah raja masa depan Malaysia. Sayangnya, menurut perhitungan masa kehamilan Oksana, Muhammad V bahkan mulai mempertanyakan apakah ayah kandung anak itu adalah dirinya sendiri. Sultan melalui pengacaranya mengatakan pada Juli 2019, jika tidak ada bukti objektif yang menunjukkan jika ia adalah ayah biologis anak tersebut. Keduanya menjalani prosedur perceraian di Singapura dan memperoleh persetujuan dari Pengadilan Islam pada 1 Juli, di mana Muhammad V memberi Oksana talak 3. 18 Februari 2020, Oksana melakukan wawancara TV Rusia yang eksplosif dengan presenter Rusia Ksenia Sobchak, salah satu tokoh politik paling menonjol di Rusia, di mana ayahnya Anatoly Sobchak merupakan mentor politik Putin. Daily Mail mencatat bagaimana Ratu Kecantikan Rusia mengklaim jika ia dikirimi pesan ancaman yang menyebutnya telah menyusup ke tempat tidur Sultan.
Oksana bahkan menunjukkan screenshot teks mengancam itu dan mengatakan jika pesan itu berasal dari seorang wanita Ceko yang dikenal di Malaysia sebagai Diana Petra atau Jannah, istri kedua Sultan Muhammad V. Sumber yang dekat dengan Oksana mengklaim jika polisi sedang menyelidiki pesan tersebut, tetapi penegak hukum Rusia belum berkomentar. Sementara sumber media yang dekat dengan Sultan menolak mengomentari klaim Oksana di TV Rusia, tetapi sepenuhnya membantah mengancam Oksana dan putranya. Oksana mengklaim jika satu pesan dari wanita itu berbunyi sebagai berikut. Tolong beritahu dia Oksana untuk segera datang. Saya akan melemparkannya ke kandang singa karena Simba sangat lapar. Oksana bisa menjadi ratu toilet umum di Kelantan sebab kami kekurangan petugas kebersihan. Sultan memang memelihara seekor anak singa bernama Simba di halaman istananya yang sangat luas. Pesan itu berlanjut sebagai berikut. Dia Oksana menyelinap ke tempat tidur suamiku. Ia seharusnya tidak mencoba hamil oleh seseorang yang sudah memiliki keluarga. Dia benar-benar monster dan manipulator. Kebenaran tentang kebohongannya akan terungkap suatu hari nanti, sehingga ia bisa mempertimbangkan apa yang ia katakan. Pesan itu juga telah dikirim ke ayah Oksana, Andrei Gorbatenko, sebagai berikut. Beraninya ia tidur di tempat tidurku, taruh barang-barangnya di kamar mandiku, dan beraninya ia mencoba mencuri suamiku. Ayah Oksana menjawab, maaf saya sibuk dengan pasien saya. Pesan itu lalu dibalas, tidak masalah dokter, sampaikan saja pesan saya pada putri Anda. Dia harus melakukan pemeriksaan realitas, karena dia telah kehilangan singgasananya. Pesan tersebut terungkap di bagian kedua acara TV, di mana Oksana juga mengklaim jika dia telah menerima ancaman terhadap putranya, seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh Mail Online. Oksana percaya jika yang mengiriminya pesan ancaman ini adalah wanita Ceko, yang identitasnya belum diketahui. Tetapi Oksana mengklaim di TV Rusia jika nama depannya adalah Jannah, dan Sultan mencantumkan di ponselnya sebagai Bob. Selama pertunjukan yang ditampilkan di 11 zona waktu Rusia, terungkap bahwa Oksana telah menerima pesan yang menyatakan jika kehidupan anak itu mungkin dalam bahaya. Dalam pesan itu, Oksana harus memikirkan langkah yang akan dilakukannya, karena kehidupan anak itu bergantung pada tindakannya. Ia bisa menjadi ahli waris atau bukan siapa-siapa, dan Oksana harus memikirkan dirinya jika dia ingin mengasuh bayinya untuk dirinya sendiri. Di akhir segmen acara, presenter Xenia Sobchak memberitahunya sebagai berikut. Kami akan mengikuti hidupmu, dan tentu saja kami akan membantumu. Saya berharap program ini akan memastikan jika ini akan membantu Anda dan putra Anda tetap hidup. Oksana yang seorang ibu tunggal mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan real estate sebagai seorang penasehat investasi. Ia dan putranya juga memiliki kehidupan glamor dan seolah tidak kekurangan apapun. Faktanya, media tidak mencatat hal membahayakan atau ancaman dalam bentuk apapun pasca kepindahannya. Kalian bisa mendapatkan kontroversi terlengkap Oksana Fofodina di video saya sebelumnya. Terlepas dari seluruh skandal ini, Sultanah Nur Diana Petra Abdullah telah diangkat sebagai Sultanah Kelantan pada 2 Agustus 2022. Gelar Sultanah Kelantan diperuntukkan untuk permaisuri sultan yang tidak memiliki darah bangsawan atau berasal dari rakyat jelata. Sementara gelar Raja Perempuan Kelantan diperuntukkan bagi permaisuri sultan yang berketurunan bangsawan. Penampilan publik pertamanya sebagai Sultanah Kelantan adalah pada 14 September 2022, di mana ia menerima kunjungan rombongan dari Persatuan Kerabat Raja Kelantan di Istana Negara Kubang Krian. Rombongan ini dipimpin Tengku Ramizan binti Tengku Abdul Aziz, yang merupakan Presiden Asosiasi Kerabat Raja Kelantan, dan terdapat pula anggota lain. Dalam sederet foto yang dibagikan unit media kantor Sultan Kelantan, tercatat ini adalah pertama kali wajah istri Sultan Kelantan diperlihatkan ke media. Dalam sederet foto yang dibagikan unit media kantor Sultan Kelantan, Nur Diana dengan anggun mengenakan baju kurung modern dengan motif batik peach lengkap dengan selendang. Meski memakai masker, kecantikannya terlihat sangat jelas menurut warganet. Pada akhir acara,
Sultanah Nurdiana Petra juga memberikan cenderamata kepada rombongan selama kunjungan mereka. Sebagai permaisuri Sultan Kelantan, ia mendampingi suaminya dalam banyak acara resmi. Sultanah Nurdiana Petra juga menghadiri upacara penobatan dalam rangka perayaan ulang tahun ke-53 Sultan Muhammad V pada 12 November 2022. Menurut kalian, apakah Sultanah Nurdiana Petra benar-benar terlibat dalam pesan ancaman tersebut, sesuai yang telah diklaim Oksana? Dan jika kasus itu hanyalah pembohongan publik semata, bukankah Oksana harus meminta maaf pada Sultanah Kelantan atas pencemaran nama baik? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.